Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kan metode penelitian ya kita Ya, ya. Pak. Jadi karena metode penelitian pasti ini harus bisa mendukung. Ini pasti diarahkan targetnya adalah Anda bisa mempersiapkan proposal dan nanti bisa menyusun tesis yang baik. Udah itu aja targetnya. Ya, Jadi Pak. tidak ada mata kuliah itu yang terlalu teoritis, tidak bernilai praktis, tidak ada. Jadi harus bernilai praktis. Ngoceh terus menerus nggak bernilai praktis juga tidak ada manfaatnya. Ya, Pak. So pertama Anda harus ini, kalau saya berbicara tentang insting, ini bukan insting ya, intelektual manusia. Itu kita emang harus punya, pertama itu curiosity dan yang kedua skepticism. Curiosity itu adalah tidak puas, ingin tahu, selalu ingin tahu. Jadi manusia itu siapapun, mahasiswa atau pelajar SMA semacam itu, dosen bahkan itu harus punya insting curiosity, serba ingin tahu. Jadi kayak Bapak ini meskipun sudah dosen ini tetap harus ingin tahu apapun. Sekarang banyak software terkait metode pembelajaran tuh harus tahu. Jadi Anda sebagai mahasiswa sekarang beda dengan zaman saya. Dulu zaman saya tidak ada Mbah Google kan. Nah, sekarang ada Mbah Google. Anda bisa lebih cepat, lebih tahu dari saya. Itu di zaman saat ini tuh. Nah, itu semua harus punya insting curiosity, serba ingin tahu. Yang kedua, skeptik atau skepticism. Jadi Anda itu harus tidak mudah puas, dan kalau perlu Anda harus ragu terhadap temuan-temuan atau tulisan-tulisan atau naskah-naskah hasil penelitian yang lalu atau hasil penelitian orang. Itu namanya skeptik, ragu, apa iya seperti itu, apa sudah benar penelitian itu namanya skeptik. Nah, skepticism ini yang akan mengantarkan Anda untuk meneliti kecurigaan, atau ya kecurigaan ini yang akan membuat Anda untuk meneliti apa iya penelitian itu namanya skeptik. Nah, skepticism ini yang akan mengantarkan Anda untuk meneliti kecurigaan, atau ya kecurigaan ini yang akan membuat Anda untuk meneliti apa iya. Ya. Kan penelitian itu harus bernilai pembuktian. Ya. Nah, dua itu harus punya ini. Mau Anda orang kota, orang desa, itu harus punya itu. Jadi sifat tidak pernah puas, serba ingin tahu, mencurigai hasil penelitian sebelumnya, naskah yang sudah ada, tulisannya sudah ada dengan maksud untuk mengkaji kembali, mereview, itu harus Anda punya, harus kita punya semuanya. Dosen dan mahasiswa harus punya itu. Nah, oleh karena itu, kalau udah terbiasa dua itu, nanti mudah Anda untuk mulai. Langkah pertama adalah apa tema yang Anda rencanakan. Oh, dia. Ini udah masuk praktik ya, udah masuk praktek ini. Jadi insya Allah saya tidak berkata, tidak mengeluarkan pernyataan yang sia-sia, langsung praktek. Anda harus melangkah tema. Tema itu pokok bahasan. Apa yang tema yang ingin Anda bahas itu? Anda ini MPI ya? Ya Pak. Oke, MPI. Apa tema yang akan Anda bahas? Apakah metode pembelajaran? Apakah manajemen? Apakah kinerja kepala sekolah? Apakah profesionalisme guru? Itu semua tema.
Dan tema ini tidak boleh keluar dari prodi. Nah ya, jadi tidak bisa prodi MPI mengangkat nanti temanya tentang bank syariah, nggak bisa. Nah, jadi tema ini harus sesuai dengan prodi Anda, biar maksimal Anda nanti memperoleh magister. Jadi tidak setengah-setengah. Kalau magister Anda adalah MPI, kemudian Anda ingin menjadi ahli di dalam penelitian mengenai profesionalisme guru, misalnya, maka Anda harus angkat itu. Jadi nanti ketika Anda selesai, Anda akan banyak digunakan orang untuk berbicara tentang profesionalisme guru. Nah, itu tema. Nah, kalau Anda kesulitan menemukan tema, maka Anda harus lari kepada materi perkuliahan yang sudah diberikan oleh dosen, atau lihat di silabus, atau RPS atau SAP. Nah, itu Anda lihat kembali itu, kan ada sekitar 15 materi ya. Nah, Anda boleh itu buka dengan asumsi bahwa satu materi itu mengandung satu teori, minimal teori, dan variabel-variabel. Gitu. Semoga oleh Pak Ridwan sudah sampaikan variabel, teori, dan variabel itu. Jadi materi yang ada di RPS atau SAP itu merupakan materi yang memiliki muatan teoritis dan terdiri dari variabel-variabel hingga indikator-indikator. Ya. Misalnya nih, contoh apa materi yang sudah didapetin di MPI apa? Misalnya dari Bu Minah apa? Bu Minah ngajar apa misalnya? Desain. Hah? Desain. Desain dan seminar proposal. Oh, enggak, yang materi yang lain apa? Selain proposal apa? Teman itu Pak, Bu Mina. Yang lain, dosen lainnya? Dosen lain. Filsafat ilmu. Oh, yang lain? Oh. Yang terkait pemikiran, dengan Pak. Yang terkait prodi. Yang prodi. Metode penelitian, pemikiran Islam, desain dengan Bu Mina Elwida. Terus? Ya. Berapa mata kuliah sekarang? 6, Pak. 6. Tiganya apa? Tiganya. Tadi baru 3 nih. Tiganya? Bahasa Bahasa Arab, Bahasa Inggris, filsafat ilmu. Oh iya, belum ada yang menjurus ke ini ya. Ke MPI-an belum ada itu. Ya. Jadi buat judulnya gimana, Pak? Jadi, oke, saya mengingat-ingat Anda yang tarbiyah ya. Di S1 mungkin dulu kan ada tentang, mungkin belajar tentang ini ya, guru profesional ya misalnya. Ya. Pernah kan belajar guru profesional atau profesionalisme guru? Etika profesi kami Pak dulu. Etika profesi. Oke. Iya betul. Heri prodi apa dulu? Pendidikan profesi ya dong. Kayaknya lah. Tarbiyah Pak. Oh, tarbiyah, etika profesi ya. Tarbiyah nih Pak. Oke, etika profesi. Psikologi pendidikan. Oke. Psikologi ada Pak. Psikologi pendidikan. Nah, coba saya tanya ke Heri ya. Dulu waktu belajar psikologi pendidikan tuh masih ingat nggak salah satu tema atau materi di dalamnya? Psikologi pendidikan, Pak. Ya? Sedikit tapi, Pak. Nah, enggak, temanya aja atau materinya, judul materinya apa? Misalnya. Judul materinya. Kalau tentang dia psikologi anak, Pak. Oke, psikologi anak. Nah, ini anggap kita sudah punya sekarang tema tentang psikologi anak. Karena begini, untuk memperoleh tema, Anda setidaknya punya 2 cara. Memang Anda karena rajin baca, Anda menangkap fenomena, dan Anda tentukan tema. Tapi bagi Anda yang kesulitan untuk seperti itu, maka caranya adalah melihat-lihat kembali materi atau mata kuliah yang di dalam prodi Anda. Contohnya tadi Heri misalnya.
dia pernah dulu belajar psikologi pendidikan, dan di dalam mata kuliah psikologi pendidikan itu ada salah satu sub materi yaitu psikologi anak. Nah, kita sudah dapat nih psikologi anak. Pasti di dalam materi ini terdapat teori di dalamnya. Masih ingat ya? Ya. Kalau Anda tidak mengenal teori psikologi anak, bisa dipertanyakan dulu dosen yang mengajarkan psikologi anak itu. Jadi Anda udah niscaya, udah pasti pernah dikasih tahu atau diinformasikan tentang teori psikologi anak. Siapa itu? Iya. Oke. Nah sekarang ya, Anda lihat di masyarakat, apakah kondisi psikis anak itu seperti yang tertera di dalam teori-teori itu yang sudah Anda belajar itu, atau berseberangan atau bertentangan? Atau begini, apakah guru-guru yang mengajar anak itu sudah memenuhi tagihan penguasaan psikologi terhadap anak? Nah, itu seperti itu kita berusaha menemukan tema itu. Nah, ketika ada gap, ketika ada pertentangan antara yang ada di buku atau teori-teori itu dengan kenyataan di lapangan, misalnya Heri mengamati guru-guru PAUD atau guru-guru ya pendidikan anak usia dini, lembaga-lembaga TK dan sebagainya, maka itu sesuatu yang layak untuk diteliti. Dapatlah kita satu tema. Selesai. Belum 10 menit ini sudah dapat tema. Nah, ini namanya teknik kuantum meneliti. Jadi kita tinggalin cara-cara lama tuh, teknik kuantum aja. Anda sehari itu udah cukup banyak waktu untuk menghasilkan tema yang sangat bagus. Asalkan tahu caranya. Jadi nanti di pertemuan kedua, insya Allah saya akan siapkan coretan yang bisa saya share di sini. Tapi pertama, untuk menemukan tema, Anda bisa lakukan dua hal itu. Tergantung kapasitas Anda. Tapi Anda yang rajin baca, pasti milih yang pertama. Jadi, naluri atau teropongan intelektual Anda itu melihat di lapangan tuh banyak sekali problem-problem yang bisa diangkat sebagai sebuah tema penelitian. Nah, tapi Anda yang jarang seperti itu, Anda bisa buka kembali, pakai alternatif kedua. Anda buka kembali tema-tema materi perkuliahan yang sesuai dengan prodi Anda. Nah, baru kemudian lihat realitas di lapangan. Nah, itu penting, itu cukup sederhana penyampaiannya, tapi ya perlu dicerna dan Anda perlu betul-betul mempraktekkannya sungguh-sungguh biar tercapai itu. Kalau udah dapat tema, maka pertemuan kedua nanti bagaimana cara membuat latar belakang masalah. Begitu. Jadi minggu depan sudah dapat latar belakang masalah. Hari ini dapat tema, minggu depan latar belakang masalah. Minggu depannya lagi bagaimana cara membuat grand theory dan grand tour. Minggu depannya lagi cara membuat rumusan masalah. Tapi tadi sudah saya singgung sebetulnya itu tentang grand theory dan grand tour. Jadi ya berapa pertemuan kita ini? Anggaplah 7. Udah selesai itu satu proposal. Satu proposal udah selesai. Jadi selesai dengan saya, nanti tugas atau makalah Anda itu yang lebih penting adalah langsung buat proposal. Untuk apa lagi? Yang terakhir ya, Bang. Ya. Iya, saya nggak terlalu perlu itu makalah itu enggak. Itu nanti nggak dibaca itu oleh saya itu. Tapi yang saya ingin
minta ke Anda, silakan buat proposal. Nah, proposal itu nanti di semester 2 Anda ajukan untuk ujian seminar proposal atau mencari pembimbing. Begitu. Apa kita lama-lama? Mantap, Pak, mantap. Yang jadi pertanyaan, Pak. Ya, gimana? Kalau semua dosen kayak bapaknya enak Pak. Loh, iya. Kalau bisa cepat selesai, nak cepat, Bang. Oh iya, kalau Anda saya bimbingan dengan saya itu 1 semester udah selesai lah, nggak perlu sampai setahun. Nah, kalau kami kan, nah, kalau kami Bapak dosen pembimbing, kalau kami nemu Bapak di mana, Pak? Di kantor, Pak, ya? Ya, di kantor bisa tiap hari itu. Oke, Pak. Ini kan domisili di Jambi kan semuanya kan? Ya, Pak, Jambi. Kami di Sungai Bahar, Pak. Oh, Ujung. dekat. Oh, jauh, Pak. Dekat itu. Sedikit bertanya, Pak Dokter. Oke, silakan. Mengenai tema kan Ya. nanti larinya ke judul ya Pak Dokter ya. Karakteristik untuk membuat judul tesis itu kan kita belum paham lah. Jadi kalau yang seperti disampaikan Pak Dokter mungkin tadi saya nanya ke untuk S1 skripsi lah kayak gitu karena variabelnya baru satu variabel kan kayak gitu. Jadi untuk tesis ini untuk tesis S2 ini berapa variabel judul penelitian tersebut? Apakah 1 variabel atau 2 variabel atau 3 variabel semacam itu? Minimal 2. Tadi kan belum disampaikan. Minimal 2. Minimal Bisa berikan 2. contohnya, Pak? Ya, jadi sebelum saya jawab tadi sebelumnya itu tentang judul dan tema. Jadi judul itu sebetulnya hanya simplifikasi dari tema. Tapi saya anjurkan Anda jangan pernah memulai menulis itu dengan memikirkan judul. Karena itu akan menyesatkan. Tapi mulailah menulis itu dengan penentuan tema. Ya. Nah, tema itu dirakit dirancang kayak tadi itu. Ada gap antara teori dengan kenyataan. Ada grand teori, ada grand tour, ada das Solon, ada das Sein. Das Solon itu ketentuan yang seharusnya dilaksanakan. Das Sein itu kenyataan. Nah, gap atau pertentangan antara teori dengan kenyataan itu yang akan membuat satu tema tertentu. Nah, tema itu nanti setelah dapat temanya, mungkin tema itu mengemasnya sampai 3 baris, maka nanti yang akan mensimplifikasi 3 baris sehingga menjadi 1 baris itu adalah judul. Nah, seperti itu. Judul di kita adalah 2 variabel. Misalnya kalau Anda kuali, begini, profesionalisme guru PAI dalam meningkatkan pemahaman terhadap ajaran Islam pada siswa kelas sekian sekolah apa misalnya. Itu kan 2 variabel. Variabel pertama adalah profesionalisme guru, variabel kedua adalah peningkatan pemahaman. Atau misalnya kinerja kepala sekolah dalam meningkatkan prestasi sekolah apa. Itu variabel pertama, kinerja kepala sekolah. Yang kedua adalah prestasi sekolah. Jadi seperti itu. Pilih yang seperti itu. Tapi kalau Anda misalnya mencoba kuanti ini biasanya mencari pengaruh, mencari hubungan, atau mencari hasil. Misalnya gini, pengaruh kompetensi guru terhadap peningkatan nilai mata pelajaran apa gitu ya, mata pelajaran fisika ya kelas sekian di sekolah apa. Itu mengukur itu. Anda harus pakai angket, Anda harus pakai kuesioner, Anda harus pakai metode kuanti.
nanti timbulnya itu persen. Anda pakai skala Likert. Skala Likert itu bisa 5 itu sangat, misalnya sangat baik, kurang kurang baik, tidak baik, bahkan sampai seperti itu. Sangat tidak baik bisa sampai seperti itu. Nah, pengukuran itu hasil itu nanti dimasukkan Excel, dimasukkan SPSS, maka muncullah angka di situ sekian persen. Nah, itu kalau kuanti, ini gambaran umum aja dulu ya. Nanti di praktek secara detail itu bisa kita lakukan. Tapi itu kuanti dan kuali. Ya. Nah, itu seperti itu gambarannya. Tapi yang terpenting adalah Anda menemukan tema dulu. Jangan pernah berangkat dari judul. Misalnya Anda tiba-tiba muncul karena terngiang-ngiang misalnya kompetensi pedagogi guru dalam peningkatan apa siswa di sekolah ini gitu. Tapi Anda menentukan itu tidak berangkat dari permasalahan tadi, tidak berangkat dari adanya gap antara teori dengan kenyataan. Itu Anda akan tersesat dengan judul itu. Nah, ini sudah mulai dalam kita ngomong ini ya. Jadi seperti itu. Tetapi kalau Anda muncul tiba-tiba Anda muncul membuat judul kompetensi pedagogi guru dan seterusnya dalam meningkatkan misalnya respon jiwa responsif siswa misalnya ya, dan Anda sudah berangkat dari memang itu berangkat dari adanya gap antara teori dengan kenyataan di sekolah yang akan Anda teliti, itu baru bagus itu. Nah, jadi judul-judul bagus tuh bisa dilihat apakah dia memang punya akar permasalahan atau hanya judul aja diukir-ukir. Nah, itu Anda tidak zamannya lagi ngukir-ngukir judul tuh tidak perlu. Nah, tapi kalau ukiran judul Anda tuh memang berangkat atau punya akar permasalahan, itu yang saya maksudkan, harus seperti itu. Nah, Pak, bagaimana Pak langkah dalam hari ini sampai seminggu ke depan? Caranya pertama, kalau Anda kesulitan untuk melakukan teropongan secara langsung, empiri, maka kembalilah ke materi-materi atau topik-topik di dalam mata kuliah yang pernah Anda pelajari yang terkait dengan prodi Anda. Saya tadi cukup menarik, misalnya Heri pernah belajar psikologi pendidikan, bagus itu. Nah, coba Heri kembali ke itu, cari bukunya, pasti di dalamnya ada bab-bab atau daftar isi ya. Nanti ada bab sekian, di dalam setiap bab itu ada subnya. Sub-sub itu pasti mengandung atau punya muatan teori. Nah, sekarang pilihlah salah satu yang menarik dari itu, kemudian sudah anggaplah sudah dikuasai betul dalam 2 hari, udah, maka hari ketiga cobalah amati situasi di sekitar Anda, Heri misalnya. Memang misalnya tentang psikologi guru, udah dipelajari 2 hari, udah masuk ke sini semua, udah hafal nih, udah hafal teorinya, indikatornya, variabelnya, ciri-cirinya misalnya, maka sekarang cobalah pergi ke sekolah. Nah, lihat itu, izin aja ke kepala sekolah, Pak, mohon maaf saya mahasiswa Pasca UIN Jambi mau melakukan observasi prariset. Nah, itu. Anda ngamati nanti guru yang ngajar itu, apakah sudah punya sudah memenuhi ketentuan-ketentuan psikologi pendidikan. Nah, itu yang harus dilakukan nih, kalau bisa di dalam minggu ini, kalau nggak sibuk. Nah, itu langsung aja praktekkan. Jadi 2 hari mempelajari teori, hari ketiga atau bolehlah 3 hari, maka hari keempat Anda ke sekolah, minta izin ke kepala sekolah hanya untuk mengamati. Anda pakai baju yang rapi dong. Ya, semuanya. Kalau Heri nanti pakai kemeja, jadi ya jangan pakai kayak gitu. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, setidaknya kayak Pak Ramadan ini kacamatanya kayak kacamata Pak Direktur nih.
Gitu ya. Ya. Ya, Pak. Bu Samsinar, Jenjangnya, Pak. saya kayak pernah tahu Bu Samsinar ini. Bapak. Hah? Iya, Bapak. Bukan yang istrinya Pak Dokter itu toh, Mak. Pak Dokter Sidik. oh saya pikir yang pernah kerja di UIN di Mendalo, bukan ya? Ya ya. Oke, siap begitu? Siap, siap. Ya, benar ya. Nah, jadi itu kembali ke Untuk tesis ini Pak, itu untuk jenjang SD bisa nggak Pak penelitian itu? Atau harus di SMP atau SMA gitu? jangankan di SD, PAUD aja enggak apa-apa. Iya, PAUD aja enggak apa-apa. Tapi memang tergantung prodi, itu biasanya PAUD yang banyak neliti di anak usia dini ya. Anda boleh, kalau psikologi itu bolehlah nanti masuk di SD atau anak usia dini tidak apa-apa juga, atau SMA tidak apa-apa. Yang penting, silakan Pak Ramadan. Pak, tadi seandainya kita cari, kebetulan kami kan di kantor, Pak. Penelitian ini dikhususkan ke lembaga pendidikan ataukah boleh di kantor? Sebentar, lembaga pendidikan atau Kantor, Pak, kantor yang menangani lembaga pendidikan. boleh, tergantung tema. Apa ya temanya? Kalau temanya memang ini memiliki relasi dengan kantor, objeknya kantor, silakan. Ya gitu. Kalau ini relasinya ke guru, silakan. Kalau relasinya ke pendidikan anak usia dini, silakan. Jadi tergantung temanya, Ramadan ya. Kalau misalnya tentang manajemen kinerja pengawas itu banyak ke kantor juga itu, manajemen pengawas atau kinerja pengawas itu kan nanti pengawas itu punya kantor. Tergantung temanya. Oke, saya rasa cukup. Pak, satu lagi Pak. Ya, silakan Bu Samsinar. Ya, makasih Pak. Ya. Kita ketahui Pak, kami ini rombongannya kayaknya yang sudah Udur-udur. jadi tolong dikasih Pak, kasih trik yang praktis lah Pak, supaya kami bisa mengadakan penelitian ini dengan baik. Iya. Kasih jalan yang ada Pak. Pokoknya insya Allah kalau Anda mau dan rajin konsul itu semester 4 sudah selesai semua Anda. Tidak usah sampai semester 5 lah. Ya. Kan semester 3 udah boleh tuh, udah selesai tuh nulisnya. Jadi nanti rata-rata memang setelah konsul tuh memang lebih intensif dan materi yang disampaikan tuh memang lebih langsung praktis ya. Memberi langkah-langkah kepada mahasiswa itu untuk bagaimana minggu ini apa yang harus diperoleh. Biasanya gitu saya tuh. Nanti datang minggu depan itu apa yang akan saya tambahkan lagi ke dia, kemudian apa lagi yang dia peroleh, sampai rata-rata sih kemarin minggu ketiga tuh sudah ACC. Atau ada juga sih sampai minggu keempat baru ACC itu ada juga. Nah, tetapi Anda harus menyesuaikan ketika minggu pertama ketemu, kayak tadi nih misalnya, saya sarankan Anda untuk mulai kembali membuka-buka teori yang terkait dengan prodi. Ya, silakan cari, mungkin dulu waktu di Fakultas Tarbiyah masih ada bukunya, atau Anda tertarik apa, beli aja bukunya. Kalau buku online download yang gratis sekarang tuh rata-rata buku berbahasa Inggris. Kalau Anda ada yang hobi bahasa Inggris itu gratis, semua buku itu banyak. Tapi yang berbahasa Indonesia ini jarang diberikan untuk bisa di-download. Anda harus beli. Cara belinya di mana? Zaman Covid kayak gini, Bukalapak, Tokopedia, Anda beli online aja. Lebih murah. Nah, setelah itu Anda buka-buka lagi di dalamnya. Jadi prinsipnya setiap bab memiliki sekian subbahasan, dan setiap subbahasan itu pasti ada teorinya di dalamnya. Itu prinsipnya. Kecuali penulisnya keblinger ya. Penulisnya asal nulis gitu.
Tapi buku yang baku itu, buku yang muni standar itu tadi di dalamnya ada daftar isi, kemudian disusun dari berbagai bab, sistematikanya itu di dalam setiap bab itu ada sub-subbab A, B, C, D dan seterusnya. Maka di dalam setiap sub itu mengandung teori. Nah, silakan Anda temukan itu. Setelah Anda paham betul tentang satu teori, maka sekarang mulailah untuk melihat realitas. Misalnya tadi Anda paham nih, udah langsung 2 hari atau 3 hari, apa Anda paham kriteria guru profesional misalnya. Maka sekarang hari keempat, Anda izin ke kepala sekolah untuk melihat bagaimana sepak terjang guru di sekolah itu. Minta izin aja, hanya observasi dulu, nggak usah wawancara. Guru ngajar, Anda duduk di pintu itu dengan sebelumnya minta izin kan. Nah, ini Anda amati, nanti di mata pelajaran yang lain bagaimana Anda amati, langsung terekam oleh Anda. Kira-kira kinerja guru tadi itu sesuai nggak dengan di teori-teori yang seharusnya yang sudah Anda baca tadi? Wah, tidak sesuai Pak, dapat Anda satu tema, layak diteliti. Nah, ini pertama memang harus baca dulu. Baik, saya rasa itu yang bisa diberikan pada sore hari ini, simple, tapi saya harap itu bisa memberikan sedikit penjelasan dan pencerahan. Nanti minggu ke depan kita reschedule lagi ya, Lukman Hakim ya. Reschedule, nanti dihubungi dulu sayanya, jam berapa pastinya bisa laksanakan. Tapi silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri. Halo. Ya, Halo silakan. Pak Dokter. Nah, ini Pak Dokter berkaitan dengan observasi Pak Dokter di masa pandemik ini Pak. Oke. Jadi kalau kami ini siswanya banyak libur nih Pak. Iya ya. Iya, masa pandemik nih Pak. Jadi untuk observasi melihat guru yang berprestasi sesuai dengan buku yang kita baca itu Pak. Untuk mengambil sesuai dengan buku yang kita baca itu Pak, karena mereka tidak berhadapan langsung dengan siswa. Ini sistemnya daring Pak. Nah, gitu. Betul. Itu ingin mengambil benang putihnya di dalam itu gimana gitu Pak kan? Kalau sistem pandemik ini ya. Ya, itu sebenarnya sangat mudah, Abdurrahim ya. Misalnya gini, untuk mengukur profesionalisme guru misalnya, salah satu variabelnya itu kan penguasaan terhadap bahan ajar ya. Ya, ikuti aja Zoom-nya. Jadi minta izin kepada guru itu, Bu atau Pak, saya minta izin untuk menyaksikan Zoom-nya. Kalau memang ada Zoom dia ya. Kira-kira ada Zoom nggak? Soalnya anak saya SD itu pakai Zoom tuh, gurunya itu. Nah, jadi tongkrongi itu, Anda ikut Zoom, Anda catat, kira-kira dari variabel penguasaan terhadap bahan ajar memenuhi apa tidak dia? Wah, rupanya sudahlah macet-macet, dia sering ngomongnya ke sana kemari, pakai metode ceramah dan tidak fokus, tidak kembali kepada tema, tidak menjelaskan tema. Nah, itu berarti tidak menguasai dia tuh. Nah, itu layak diteliti. Nah, kemudian bisa dikembangkan penelitian tuh begini, apakah sistem pembelajaran pakai daring ini justru akan merusak masa depan pendidikan, dalam hal ini adalah pembelajaran, atau malah itu tadi bagus, atau malah sebalik. Itu bisa dikembangkan itu, Abdurrahim, dikembangkan terus. Nah, kemudian dilihat lagi keaktifan guru itu sebetulnya bagaimana di sistem daring ini. Banyak juga sekolah yang tidak menjalankan daring sebagaimana mestinya. Nah, jadi bisa tapi kalau ke sekolah memang agak sepi. Ya, itu jadi misalnya kondisi kayak gini, pilihlah tema yang lebih cocok. Kalau mau tetap pada guru profesional kayak tadi, mau harus masuk ke daring. Tapi kalau yang lain misalnya manajemen kepala sekolah. Kepala sekolah itu kan tidak ke siswa ya, tapi ke guru kan.
Iya, Pak. Nah, bagaimana dia kinerja dia itu ketika masa pandemi? Berjalan enggak itu? Kriteria idealisme atau idealitas kepala sekolah yang sudah kita baca di buku itu ada sekian, 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Apakah kriteria itu bisa dijalankan di masa pandemi? Wah, itu menarik itu. Itu saya rasa belum ada yang angkat. Setahu saya di sini saya udah nguji berapa kali itu nggak ada itu. Baru itu, Pak. Saya rasa itu bisa Anda ambil salah satu dari Anda, boleh. Apakah masa pandemi ini justru statis, stagnan, tidak berjalan fungsi itu? Bagaimana itu kira-kira? Bagaimana kepala sekolah mengontrol pembelajaran yang dilakukan guru? Orang kepala sekolahnya tidak pernah ikut Zoom misalnya kan? Nah, itu menarik untuk diangkat. Ya kan? Loh, sekarang bagaimana dia? Orang dia tidak pernah ngikutin Zoom, berarti pengawasannya kurang. Manajemen misalnya, masa pandemik, alasan dia males guru untuk diajak ngumpul masa pandemik, manajemen planningnya nggak jalan. Ya, tadi controllingnya nggak jalan. Nanti actuatingnya bagaimana? Dan evaluatingnya bagaimana? Nah, itu saudara-saudara semuanya, itu semua adalah bagian-bagian yang bisa diteliti. Jadi kita tidak kehabisan tema. Tetapi kalau Anda tidak punya konsep, meskipun banyak sekali grand tour yang bagus, itu Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Intinya kalau Anda banyak paham teori, ada grand tour dikit, itu sudah layak diangkat menjadi tema tesis. Tapi sebaliknya, grand tour banyak, ya, dasnya banyak, persoalan banyak, tapi kita tidak punya teori sebagai sudut pandang, maka itu tidak ada artinya itu permasalahan-permasalahan di lapangan tuh, karena Anda juga tidak bisa menilai itu sebagai sesuatu yang layak untuk diteliti. Oke ya? Nah itu. Oke. Ya. Ibu-ibu, oh sudah tadi satu ya? Dah. Cukup ya? Silakan baca dulu. Baca dulu kembali kepada teori. Syukur-syukur nanti di pertemuan kedua, Pak, saya punya teori ini dan saya menemukan gap dari teori ini di sekolah ini berupa ini. Langsung jadikan sebuah tema. Reunion. Oke ya. Oke. Ini Heri ini kayaknya di mana Heri ini? Di rumah ya? Di luar ya? Enggak, Pak, ini lagi dalam perjalanan sama teman. Kalau Bu Halimah nih lagi di mobil kayaknya di jalan ya. Tadi itu Pak katanya kuliah jam 2, rupanya jam 4, Pak. Oh iya. Saya di jalan. Ini Sujari ini di mana nih? Tungkal ya? Sujari di Sungai Bahar, Pak. Sungai Bahar, Pak. Oh iya ya. Anu daerah Pak Heri orang. Oh iya. Oke. Ya. Ya baik ya. Saya rasa demikian ya yang bisa sampaikan sore ini. Hari ini udah kecapean nguji tadi. Banyak sekali. Aduh. Baik, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.